di dalam Kristus juga kita tidak akan dibiarkan apa adanya. So, saya mau mengucapkan selamat datang buat yang pertama kali bergabung dalam Coffeeology Gathering pada malam hari ini, and also welcome back buat teman-teman, saudara-saudara semuanya di Coffeeology Gathering. Nah, terima kasih buat Grace sama Bayu yang sudah pimpin kita dalam pujian penyembahan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan yang sudah kita lakukan beberapa minggu yang kebelakang, beberapa bulan kebelakang lebih tepatnya, bahwa kita membahas seri khotbah kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran ini kita sudah belajar banyak tentang kisah tentang Tuhan. Bahwa kita belajar bahwa pemahaman yang benar dan pandangan yang benar tentang siapa Tuhan itu akan membentuk dan mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan kita. Dari cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap, cara kita menangani stres, sampai pada cara kita menghadapi kecemasan dan pergumulan hidup, sangat dipengaruhi tentang cara pandang kita. Ternyata pandangan atau apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu menentukan segala hal lain dalam hidup ini. Nah, masalahnya adalah banyak dari kita selama ini memandang Tuhan yang kita ciptakan versi kita sendiri. Itulah sebabnya sangat penting dalam hidup ini untuk mengetahui siapa sebenarnya Tuhan itu. Tuhan, kita nggak pernah bisa mengenal Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyatakan dirinya kepada manusia yang terbatas ini. Dan puji nama Tuhan, Tuhan kita menyatakan dirinya di dalam apa yang kita kenal sebagai kitab suci kita, Alkitab kita. Dan melalui kebenaran kitab Keluaran yang kita bahas beberapa bulan ke belakang dan juga beberapa bulan ke depan, aku berdoa, aku berharap agar cara pandang kita memandang kehidupan ini yang secara naluri sebagai manusia yang jatuh dalam dosa selalu berfokus kepada diri sendiri dapat diubahkan dengan memakai cara pandang Tuhan dalam melihat segala sesuatu di kehidupan ini. Dan gak bisa dipungkiri bahwa cara pandang kita ini akan menentukan apa yang kita percayai dan otomatis akan mempengaruhi iman kita. Iman kita ini sangat dipengaruhi oleh keadaan, benar? Apalagi dalam minggu-minggu terakhir ini, beberapa bulan ini, kita banyak mendengar kabar yang membuat, I don't know, kayak saya sendiri cemas, ya kan? Keadaan yang nggak menentu, keadaan ekonomi yang menentu, hashtag Indonesia gelap dan lain sebagainya, membuat we don't know what to do. Kita nggak bisa expect masa depan seperti apa. Jangan mikir negara, mungkin keadaan kita sekarang, situasi keadaan sekarang sudah membuat iman kita goyah. Tetapi malam hari ini saya mau bicara bahwa sebenarnya kita butuhkan bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Kalau kita tempatkan, kita punya iman kita berada di tempat yang benar, maka di tengah situasi apapun kita akan merasa aman dan kita akan punya pengharapan. Yang setuju bisa katakan amin? Amin. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan khotbah berseri kita dan judul firman Tuhan malam ini saya kasih judul The Great I Am. Nah, mari kita flashback sedikit tentang pembahasan terakhir kita Jumat lalu. Kita selesai membahas kitab Keluaran pasal yang kelima. Dan dari cerita pasal yang kelima itu kita melihat bahwa bukannya bangsa Israel itu semakin bebas dari perbudakan Mesir, tapi bangsa Israel itu justru semakin tertindas dan menderita setelah Musa dan Harun menemui Firaun untuk menyatakan kehendak Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Melihat keadaan mereka berubah semakin buruk, mereka menjadi tawar hati, bangsa Israel menjadi tawar hati dan putus asa. Tidak hanya bangsa Israel, Musa pun juga putus asa melihat kenyataan, loh, aku ini sudah taat, aku melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi kok bukannya pembebasan yang terjadi, bukannya kelepasan yang terjadi, tapi justru apa yang terjadi? Semakin tertindas dan semakin sulit keadaannya. Musa pun putus asa melihat kenyataan ini. Makanya di pasal ayat terakhir di pasal 5 kita melihat bahwa lalu Musa kembali menghadap Tuhan, menyatakan keluh kesahnya. Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini dan kau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Jadi mari kita perhatikan apa jawab Tuhan. Ini yang akan kita bahas kelanjutan dari pasal yang ke-5 ini di Alkitab Indonesia pasal 6 ayat 1. Yang lain bisa pasal 5 ayat 24. Saya akan pakai yang versi TB yaitu pasal 6 ayat 1.
Pasal 6 ayat 1 berkata, jawab Tuhan, tapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Kalau beberapa dari kita yang sudah beberapa kali datang ke Coffee Village Gathering, pembahasan kita, keluaran kita ini kayaknya slow dan selalu berbicara tentang penderitaan. Ketika saya mempersiapkan ini juga saya kok topiknya penderitaan dan pengharapan. Tapi ketika saya merenungkan, sepertinya Tuhan kasih impresi bahwa yes, sepertinya kehidupan kita itu tidak seindah cerita Cinderella. Meskipun kita percaya sama Kristus, kita percaya dengan iman, kadang situasi kondisi kita nggak langsung gampang berubah. Kita mengharapkan kondisi kita berubah dari A langsung become Z. Tapi cara kerja Tuhan kadang A, B, mundur dikit lagi, baru maju ke C, sampai ke D, mundur lagi ke B. Benar apa benar? Dan nanti kita keluaran sangat realistis dari pasal 1 sampai pasal 5 bahkan. Sebelum Tuhan benar-benar bekerja, kayaknya keadaan bangsa Israel ini nggak banyak berubah. Dan ini benar-benar realistis, cara pandang yang benar, cara mengingatkan kita bahwa sepertinya jawaban Tuhan atas keluhan Musa ini, sepertinya Tuhan kayak mengizinkan, God permits keadaan bangsa Israel menjadi semakin buruk, as if it is actually is part of His plan. Seperti kayaknya ini benar-benar rencana Tuhan, diizinkan terjadi memang ketika Musa taat, justru keadaannya semakin buruk. And I want to tell you the truth, memang ini rencana Tuhan. Dan memang ini adalah realitas kehidupan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahwa penderitaan itu tidak terelakkan. Tidak mengenal kita orang percaya, kita orang yang sudah Kristen 10 tahun, 20 tahun, atau yang belum mengenal Kristus. Tepat sekali apa yang dikatakan di Ekerson, di dalam dunia sudah jatuh dalam dosa, justru kejahatan dan penderitaan dapat menjadi cara Allah untuk berbicara kepada seseorang atau suatu bangsa untuk mendapatkan apa? Perhatian kita dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dan kehidupan yang menyangkali keberadaan Tuhan. Kita jadi mengingat apa yang penting dan apa yang bermakna dalam hidup ini. I think kita tahu dan kita semua mengalami salah satu yang menggugahkan kita di tahun 2020, 2019, maaf. Pandemi COVID itu seperti kayak wake up call buat semua orang yang dulu gak pernah memperhitungkan Tuhan, mengingat Tuhan, seakan-akan langsung wake up call, benar? Now kita sudah bebas, yang dulunya wake up call sekarang kembali lagi terlena. Benar apa benar? Ya, tapi nggak ada yang di sini, semuanya ini adalah orang-orang yang sudah sadar. Amin. Banyak yang nggak ngaku maksudnya. Di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, seringkali justru kejahatan dan penderitaan itu menjadi cara Allah untuk berbicara kepada seseorang. Dan ini benar bahwa Tuhan dapat mengingatkan kita apa yang penting dan apa yang bermakna dalam hidup ini melalui keadaan yang tidak ideal dan keadaan yang sulit. Bahwa Tuhan justru Tuhan kita ahlinya dalam memakai hal yang kelihatannya buruk untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 24 ayat hafalan kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So, saya nggak mengerti apa yang menjadi situasi keadaan teman-teman saudara semuanya. Apakah kalian sedang menghadapi masa sulit atau kalian sedang bergumul dengan kesulitan dalam kehidupan ini? Tapi biarlah pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar melalui poin saya hanya ada 2, yaitu melihat apa yang penting untuk kita ingat ketika kita dalam keadaan yang sulit dan mengecewakan, dan apa makna terpenting dari perjalanan penderitaan dalam hidup ini. So, poin yang pertama, apa yang penting untuk diingat ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini? Yang pertama, cara-cara kita kasih pertanyaan dan jawaban. Jawabannya adalah cara kita dan waktu kita berbeda dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan.
cara kita dan waktu kita berbeda dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Jawaban Tuhan kepada Musa, kalau kita lihat di Keluaran 6 ayat 1 tadi, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang, now, engkau akan melihat apa yang akan kulakukan. How? Waktu dan cara Tuhan seringkali tidaklah sama dengan yang kita inginkan. Kita manusia want to decide what we want. Mau menentukan apa yang kita mau, kapan kita mau, dan bagaimana kita mendapatkan apa yang kita mau. That's human. Manusia selalu ingin untuk menentukan, memilih apa yang dia mau, mendapatkan apa yang dia mau, bagaimana dia mendapatkannya, secepat yang dia bisa, semudah yang bisa. Benar? Sound familiar? Itulah budaya di mana kita hidup sekarang. Benar? Secara nggak langsung mandi air panas. Now kita tinggal semua pakai heater. Temperatur dapat dikendalikan hanya dengan knob keran shower. Dulu saya sempat bekerja 12 tahun yang lalu. Waktu itu pos di rumah, nggak ada heater, nggak ada apa-apa. Baru merasakan bahwa oh ternyata punya air panas saja yang tinggal putar knob ada heater itu sebuah privilege. Kita sering ngomong Grab, Gojek, nunggu pick up 5 menit atau 10 menit saja, sekarang komplain. Dulu naik bis ada jadwalnya tiba di halte. Dulu naik mikrolet, seminggu terakhir saya membahas tentang mikrolet. Sekarang susah cari mikrolet, benar. Dulu waktu saya zaman SMP kemana-mana bisa naik mikrolet. Jurusan AT, pulang rumah dari sekolah saya di Panderman, pulang ke Lembah Dieng, bisa naik AT. Sampai ke Dieng Plaza naik ojek. Tapi nunggu mikrolet gak ada jadwal menentu. Kalau lagi gak datang, ya tunggu saja di jalan. Sometimes pasti akan datang. Kalau pas datang udah nunggu lama, apalagi pas hujan ya. Datang mikroletnya penuh, gak bisa masuk. Akhirnya terpaksa nunggu. Tapi zaman now, kita banyak sekali privilege. Semua pakai Grab, Gojek. Gojek lama 2 menit langsung cancel. Kasih bintang 1. Ya. Belum lagi, kemudahan apa lagi? Google. ChatGPT, kita butuh informasi tinggal tanya Google. ChatGPT justru nggak perlu capek-capek research, ChatGPT akan compile dan menyajikan whatever we ask kepada that AI. Benar? Bukannya anti teknologi. I use all those things in every day of my life. Kecuali nyusun khotbah nggak pakai ChatGPT. Okay? Tapi kalau nggak disadari, semangat zaman ini membentuk kita untuk terbiasa bahwa kita bisa mendapatkan segala keinginan kita. Dan hal itu harus dipenuhi secepat mungkin dengan cara yang semudah mungkin. So, ketika Tuhan belum menjawab seruan doa kita, Tuhan is not your Google, Tuhan is not your Gojek, Tuhan is not your ChatGPT. Halo? Ketika pertolongan gak kunjung datang, apakah kita menjadi generasi strawberry? Easy to burst when things don't go our way. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia ya, yang ngerti aja. Oke. Gampang lebam ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berpikir bahwa cara dan waktu kita itu lebih baik daripada waktu dan caranya Tuhan. Padahal faktanya cara dan waktunya Tuhan sangat kadang, seringkali, most of the time, sangat berbeda dengan waktu dan cara kita. Dan jelas firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 89 mengatakan bahwa sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi maksudnya nggak perlu dong kita punya rancangan. No need to have a plan in life kalau gitu. Hidup no flow aja, toh Tuhan menentukan. I tell you malam hari ini, of course not. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bahasa Inggris versi net lebih jelas lagi. A person plans his course, but the Lord directs his steps. Kita tetap perlu punya planning. Kita tetap perlu merencanakan sesuatu. Tetapi percayakah kalian kalau Tuhan juga punya planning? Tuhan juga punya how to make things happen in your life. And His way, His timing is way better than ours.
Amin. Apa yang terlihat buruk belum tentu memang buruk kalau hal itu menghasilkan kebaikan yang melampaui keburukannya. Let me read them. Apa yang terlihat buruk belum tentu memang buruk kalau hal itu menghasilkan kebaikan yang melampaui keburukannya, atau biasa disebut the greater good. Kadang Tuhan gak menjawab, atau kesulitan dalam kehidupan itu bisa Tuhan pakai for the greater good. Saya kasih contoh paling gampang bahwa kadang-kadang hal yang buruk baru akan akhirnya kita melihat hal itu adalah hal yang baik ketika itu melampaui keburukannya. Contoh praktis adalah misalkan saya punya anak. Dulu waktu dia berusia, saya lupa vaksin itu umur berapa ya, pokoknya waktu kecil lah. Kita perlu orang tua ini membawa anak kita ke dokter tiap bulan, 3 bulan sekali, untuk yang namanya vaksinasi anak kita. Ketika kita mengizinkan anak kita untuk mendapatkan vaksin dan membiarkan anak kita mengalami rasa sakit, bahkan mengerikan, si Jadi gak pernah menyangka kalau dia akan dibawa kepada seorang dokter yang akan menyakiti dia dengan sebuah jarum suntik. Bayangin, kalau saya ini orang yang tidak sayang, saya gak akan membawa anak saya untuk vaksinasi. Tapi karena saya tahu, saya mencintai anak saya dengan dalam tanda kutip tega membawa anak saya untuk ke dokter, membiarkan anak saya yang begitu lucu, polos, yang kulitnya tidak ada pori-porinya itu, untuk dibolongin oleh jarum suntik. Ketika dia melihat, dia tanpa rasa takut dia datang, oke, saya happy. Ternyata saya menyerahkan dia ke tangan seorang dokter yang mengeluarkan jarum suntik dan menyuntik. Langsung, wah. Apakah saya orang yang jahat? Tidak. Saya melakukan itu karena untuk kebaikan. Apakah dia akan mengerti? Of course not. Apalagi ketika selesai, saya dan dokter tertawa-tawa, bahkan saya membayar dokter itu. Apa yang dipikirkan oleh dia? Mungkin dia terpikir, oh papaku bahkan membayar orang untuk menyakiti aku. He will not understand, he will not get it. But a good father, a good parent, pasti akan melakukannya. Dia gak akan mengerti. Someday he will mengerti bahwa ternyata penderitaan, kesulitan yang dia diizinkan oleh orang tuanya itu mendatangkan kebaikan. So, ada kebaikan yang lebih besar bagi kehidupan kita, meskipun itu melalui penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. So, begitulah sebenarnya kita harus memandang kesulitan kehidupan ini, yaitu apapun yang menjadi pergumulan kita sekarang. Maka cara kita dan waktu kita berbeda dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Satu hal penting yang perlu kita ingat ketika kita berjalan dalam kesulitan dan penderitaan hidup. Kita mungkin gak bisa melihat what greater good yang akan keluar dari penderitaan dan kesulitan kehidupan kita. Kita gak bisa melihat, let me be honest. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega, yang adalah awal dan yang akhir, yang artinya dia telah melihat dan mengetahui bahwa rencananya bagi hidup orang percaya adalah untuk kebaikan dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Dan poin saya yang kedua, kalau gitu apa yang paling bermakna ketika kita menghadapi kesulitan dan penderitaan? Penderitaan bukan menghancurkan iman kita. Kenapa Tuhan izinkan? Karena seringkali penderitaan adalah sarana, kesulitan dalam hidup adalah sarana Tuhan untuk mengungkapkan kualitas iman kita. Coba katakan kualitas iman. Penderitaan bukan menghancurkan iman kita, tetapi sarana untuk mengungkapkan kualitas iman kita. Ayat yang kedua kita lanjutkan. Mari kita baca. Saya baca ayat yang putih, kalian baca yang warna kuning. Oke? 1, 2, 3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi yang sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Israel. Dan aku ingat kepada perjanjian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku
Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman berat. Ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Mari kita baca ayat 9 bersama-sama. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Di sini kita melihat bagaimana bangsa Israel nggak mau mendengarkan Musa karena mereka putus asa. Karena akibat perbudakan yang berat, putus asa. Berapa banyak dari kita juga, kalau kita sedang mengalami seperti yang dialami bangsa Israel, maka kita bisa juga menjadi putus asa. Tapi malam ini saya mau katakan bahwa keadaan keputusasaan sebenarnya tidak pernah menghancurkan iman kita, tetapi justru akan mengungkapkan kualitas iman kita. Apakah iman kita benar? Apakah iman kita besar? Tetapi di tempat yang salah. Apakah iman kita benar atau besar tapi tempatnya salah? Apa maksudnya? Dalam penderitaan harapan kita itu menunjukkan iman kita. Bukan manusia namanya jika kita nggak selalu berharap agar hidup jadi lebih baik, benar? Dan sebisa mungkin manusia selalu ingin terhindar dari semua penderitaan dan kesulitan. Saya pun juga demikian karena saya masih manusia. Tapi kita harus memastikan kita mengerti apa sih standar hidup yang baik itu. Apa sih standar hidup yang lebih baik? Contoh, nggak punya apa-apa itu nggak baik. Maka kita berharap punya apa-apa. Tapi setelah punya apa-apa, nggak ada jaminan hidup lebih baik. Karena kita bisa khawatir akan kehilangan apa-apa yang kita miliki. Bukankah itu ironi kehidupan? Bagaimana dengan kalian? Coba kita refleksikan. Ketika situasi keadaan tidak sesuai harapan, di mana kita menaruh iman pengharapan kita? When things don't go your way, where do you put your faith into? Apakah pada kekayaan material? Apakah kita menaruh iman kita kepada kekayaan ketika kita sedang dalam kondisi kekurangan? Apakah kita menaruh iman kepada jodoh yang ganteng dan cantik, yang pengertian, yang pintar, baik hati, suka menabung dan lain sebagainya, ketika kita sedang dalam kesepian and loneliness? Apakah kita menaruh iman kita pada pencapaian prestasi sebagai pembuktian pada orang-orang yang dulu tidak pernah menganggap dan menghargai kita? Those are wrong place to put our faith. Itu adalah tempat yang rapuh untuk kita menaruh pengharapan kita. Hal-hal tersebut adalah dasar yang rapuh, karena pada akhirnya hati kita tidak akan pernah dipuaskan olehnya, dan tidak pernah itu dapat menjawab apa yang kita cari. Gak peduli seberapa banyak kita mendapatkannya, dia akan meninggalkan kita kecewa, kosong, tidak memberikan pengharapan yang kita cari. Pada akhirnya kita akan dikhianati olehnya, karena apa yang mereka janjikan ternyata hanyalah sebuah kekosongan belaka. Itulah yang terjadi perbudakan Mesir dan Firaun. Bangsa Israel putus asa. Terjemahan bahasa aslinya mengatakan anguish in spirit, grief in spirit, extremely distressed spirit. Karena mereka bahkan berharap hidup lebih baik adalah cukup dikasih makan oleh Firaun. Gak apa-apa tetap jadi budak di Mesir asalkan dikasih makan lagi kayak dulu. Kan dulunya sebelum Musa dan Harun bertemu Firaun, mereka dipaksa kerja keras tapi masih dikasih makan. Sekarang nggak dikasih makan, tetap disuruh kerja keras. Tipu daya Mesir dan Firaun membuat bangsa Israel bisa berpikir bahwa nggak apa-apa jadi budak asalkan tetap dikasih makan, asalkan nggak disiksa seberat ini. Mereka berharap nggak apa-apa tetap jadi budak asalkan workload pekerjaannya dikembalikan seperti dulu lagi. The problem is they aim for way too less. Mereka mengharapkan jauh lebih rendah, lebih kecil dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka.
Mereka berharap yang terlalu remeh, terlalu kecil dari yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Apa kaitannya dengan kehidupan kita sekali? Sometimes ketika kita dihadapkan kepada kesulitan, seringkali kita nih meminta Tuhan, beriman kepada Tuhan untuk hal yang jauh lebih kecil daripada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian. Apa yang Tuhan izinkan terjadi melalui kesulitan dan dalam kehidupan kalian. Seringkali Tuhan mau melakukan yang lebih besar daripada sekedar apa yang kita inginkan keluar dari penderitaan itu. Apa? Tuhan mau membebaskan kita dari Mesir dan Firaun. Bangsa Israel dibutakan oleh keadaan mereka sampai-sampai mereka nggak bisa melihat bahwa Firaun itu hanya bisa merencanakan yang buruk dan tidak akan pernah mengharapkan yang baik bagi bangsa Israel. Padahal jawaban dari keputusan bangsa Israel hanyalah satu. Apa jawabannya? Mereka harus keluar dari Mesir. Dan faktanya hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Allah El Shaddai itu, the great I am, Allah yang Almighty itu, yang bisa dan memang sebenarnya inilah tujuan Tuhan, mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan Firaun. Jadi teman-teman, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita menaruh iman kita hanya kepadanya dan kepada Dia saja. Dialah satu-satunya jawaban atas apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang. Pernahkah gak kita berpikir, ketika kita kekurangan, kekayaan bukanlah jawaban pergumulan kita. We aim for way too less. Kita berharap yang kepada hal yang terlalu kecil, terlalu remeh. Tapi Tuhan mau mengekspos kualitas iman kita. Apakah benar kita beriman kepada Tuhan yang berjanji, burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak membawa bekal, Tuhan kasih makan. Apakah kita beriman kepada Tuhan yang berjanji bahwa bunga dihiasi Tuhan dengan begitu indahnya, sampai Salomo pun tidak melebihi keindahan bunga yang sekarang ada, besok bisa mati. Apa kita beriman kepada Tuhan itu yang berkata bahwa kita jauh lebih berharga di matanya daripada burung itu dan daripada bunga itu? Ketika kita single dan available, hampir expired, menikahlah bukanlah jawaban atas kesepianmu. You aim for way too less. Tetapi berjalan bersama Tuhanlah jawabannya. Dialah yang akan membuat kehidupan kalian bermakna dan berwarna. Ketika kita gak dihargai orang, prestasi dan karir bukanlah jawaban pergumulan kita. We aim for way too less. Kita berharap terlalu receh dan terlalu remeh. Tapi penerimaan Tuhan atas kita sebagai anak-anaknya adalah penghargaan yang tidak terbandingkan. Cara pandangnya diubah. Dan yang saya mau kita diubahkan cara pandangnya. Penderitaan di dunia ini adalah kutuk dosa. Dan satu-satunya cara keluar dari penderitaan adalah dengan kita dibebaskan dari belenggu dan kutuk itu. So what I'm trying to say melalui kisah ini adalah Tuhan mau melalui penderitaan. Kadang penderitaan dan kesulitan kehidupan kita itu memang dunia yang jatuh dalam dosa mengintimidasi kita. Tapi seringkali juga itu adalah hasil dari keberdosaan kita sendiri, kegridian kita, ketamakan kita, kesenangan kita akan kehidupan dalam dosa. Dan Tuhan mau mengekspos itu. Yang menarik adalah cara Tuhan menjanjikan kemenangan, menjanjikan kelepasan. Di ayat 6 sampai ke 8, Tuhan kembali mengulangi janjinya kepada bangsa Israel, mengingatkan dan menegaskan bahwa dan Musa bahwa segala sesuatu, penderitaan, kesulitan yang dialami bangsa Israel itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, masih berjalan dalam sesuai rencana Tuhan. Penderitaan dan kesulitan kalian tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan untuk mengeluarkan kalian dari belenggu dosa. Ada 7 perkataan aku akan dalam ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8. Saya mencatat ada perkataan Tuhan, janji Tuhan yang diingatkan kepada Musa. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa Mesir. Aku akan melepaskan kamu dari perbudakan. Aku akan menebus kamu.
Aku akan mengangkat kamu. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan membawa kamu. Aku akan memberikannya kepadamu. Ini berkaitan dengan janji Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan. Kita, bangsa Israel, tidak berdaya. Tapi Tuhan yang berinisiatif dan Dia yang bekerja. Bangsa Israel ada pasif. Bangsa Israel diselamatkan. Musa diingatkan bahwa kamu diselamatkan, kamu dimerdekakan, kamu akan ditebus, kamu diadopsi, kamu dianugerahi, kamu dibersamai, kamu ditetapkan. Wow. Percayakah kita akan janjinya di Tuhan tersebut? Bahwa janji ini adalah janji Tuhan kepada kita pun, Israel rohani. Percayakah kita akan janji-janji Tuhan ini? Bahwa Tuhan menyelamatkan, membebaskan kita. Tuhan melepaskan kita dari perbudakan. Tuhan menebus kita. Tuhan mengangkat kita. Tuhan menjadi Allah kita. Tuhan membersamai kita. Dan Tuhan sudah menetapkan yang terbaik buat hidup kita. Percayakah bahwa menaruh iman kepada Tuhan adalah satu-satunya jawaban atas semua pergumulan kita? Untuk seringkali dalam penderitaan kita masih menaruh iman kita kepada hal-hal lain di luar Tuhan. Paul David Tripp. By the way, devotion kita adalah devotion yang dari Paul David Tripp. Kalau kalian menerima devotion tiap hari yang saya kirim per minggu, kita sedang menerima dari devotion dari Paul David Tripp ini. Paul David Tripp mengatakan apa? Surrendering your life to God is never risky. What risky is buying into the delusion that your life belongs to you, to live it as you wish. Menyerahkan hidup kepada Tuhan gak pernah beresiko. Justru yang beresiko adalah terjebak dalam delusi bahwa hidupmu adalah milikmu dan menjalani sesuai dengan keinginan. Betapa ironisnya, kita seringkali ingin hidup kita seperti yang kita inginkan, dengan cara yang kita inginkan. Bahkan kita bisa menggunakan Tuhan untuk make our goal, our plan succeed. Tapi justru kebalikannya yang benar, bahwa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, surrender all to God, justru itulah yang paling aman dalam kehidupan kita. Dan terakhir, mungkin kalian bertanya, oke, lalu bagaimana kita bisa yakin Tuhan adalah dasar iman yang benar dan satu-satunya pengharapan kita di tengah kesulitan kehidupan? Saya akan tutup dengan ini. Hanya ketika kita melihat kepada Yesus Kristus, kita akan mendapat kepastian itu. Mari dengarkan saya. Inkarnasi Kristus ke dalam dunia itu menjadi bukti paling konkret bagi keseriusan Allah dalam memberantas kejahatan dan penderitaan, memberantas kesulitan dalam dunia ini. Allah kita bukan Allah yang jauh di langit, tetapi Rasul Yohanes pernah berkata dalam suratnya, dia membuka Yohanes 1 dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang firman turun ke bumi sebagai manusia dalam diri pribadi Yesus Kristus. Tapi firman yang sempurna itu, dia hidup sempurna. Kesempurnaan Yesus Kristus mentaati hukum Allah justru berakhir dengan hukuman keji di atas kayu salib. Penderitaan terkeji yang diderita Yesus tidaklah menggagalkan kehendak Tuhan, namun justru melalui penderitaan Yesus, melalui kematiannya di atas kayu salib, merupakan pukulan telak bagi sumber penderitaan dan kejahatan, yaitu dosa dan iblis. Sehingga waktu kita berkata mengapa atau berpikir bahwa gak ada yang pernah merasakan duka penderitaanku, kita maka sesungguhnya Yesus sendiri itu sudah pernah mengalami, bahkan Yesus sendiri mengalami semua yang pernah kita alami di dunia ini. Ketika kita mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mengerti aku, Allah kita bukan Allah yang jauh, tapi Dia turun ke dunia mengalami semua hal yang kita alami.
Itulah sebabnya Yesus harus datang sebagai manusia, yaitu supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Mari perhatikan ayat terakhir saya di Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Saya baca terjemahan sederhana Indonesia. Perhatikanlah bahwa kita yang disebut Yesus sebagai anak-anaknya, yaitu siapa? Kalian dan saya. Kita yang disebut Yesus sebagai anak-anaknya adalah manusia biasa yang terdiri dari daging dan darah. Oleh karena itu, tepatlah bila Yesus sendiri menjadi manusia dengan tubuh yang sama seperti kita, agar melalui kematiannya dia bisa menghancurkan kuasa iblis atas kematian. Dengan cara itulah Yesus sudah membebaskan kita yang sebelumnya dikuasai oleh rasa takut akan maut sepanjang hidup kita. Sudah jelas bahwa yang dibebaskan bukanlah para malaikat, melainkan kita, kalian dan saya, yang adalah keturunan Abraham. Itulah sebabnya Yesus harus menjadi manusia, agar dalam segala hal dia menjadi sama seperti kita, saudara-saudarinya. Dengan begitu dia bisa menjadi imam agung bagi kita, imam yang penuh belas kasih dan sangat setia menjalankan tugas itu di hadapan Allah. Sebagaimana sebelumnya para imam selalu membawa darah hewan kurban untuk mendamaikan manusia dengan Allah, demikianlah sekarang imam agung kita, Yesus, sudah mendamaikan kita dengan Allah melalui darahnya sendiri. Perhatikan ayat 18. Dan karena Yesus pernah menderita serta mengalami pencobaan, Yesus kita pun mengalami penderitaan, Yesus pun mengalami kesulitan. Dia mengerti kelemahan kita, tapi nggak cuma mengerti. Ditutup dengan apa? Dan sanggup menolong kita yang sering dicoba. What a hope that we have in Christ Jesus. Disalib ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia melakukan itu agar supaya ketika kita berada dalam kesendirian, ketika kita berada dalam keputusasaan, kita tidak akan pernah merasa ditinggalkan. Dan kita justru beroleh kemampuan untuk menang mengalahkan keputusasaan. Kita perlu ingat, Yesus gak hanya mati, tapi dia juga telah bangkit. Artinya kebangkitannya telah mengalahkan dosa. Kebangkitannya melepaskan perbudakan dan belenggu dosa. Sudah dipatahkan. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup setiap kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kalau kita lihat tadi di kitab Keluaran, tadi dikatakan 7 perkataan Allah, aku akan. Tapi kalau kita lihat salib, melalui karya salib Kristus, Yesus mengatakan bahwa aku sudah membebaskan kamu dari kerja paksa Mesir. Aku sudah melepaskan kamu dari perbudakan. Aku sudah menebus kamu. Aku sudah mengangkat kamu menjadi umatku. Aku sudah menjadi Allahmu. Aku sudah membawa kamu. Aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Ini loh pengharapan kita. Ini loh iman yang tidak tergoyahkan dalam setiap segala situasi. Kenapa? Karena kita yang di dalam Kristus sudah dibebaskan. Kita yang di dalam Kristus sudah dilepaskan. Kita yang di dalam Kristus sudah ditebus. Kita yang di dalam Kristus sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita yang di dalam Kristus sudah memiliki Allah yang Almighty itu. Kita yang di dalam Kristus tidak berjalan sendiri. Dia membersamai kita oleh Allah pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus berada bersama dengan orang-orang yang di dalam Kristus. Dan kita sudah ditetapkan bahwa kita yang di dalam Kristus, keselamatan kita ya dan amin. Inilah pengharapan kita, iman yang tidak tergoyahkan. Bukan karena situasi kondisi kita ini memang susah, tidak ada pengharapan. Tapi biarlah mata rohani kita dapat melihat bahwa ada God Almighty yang sudah menyelesaikan masalah terberat manusia, yaitu kematian di dalam dosa. Dia sudah selesaikan. So kalau saat ini ada dari kita yang distress in spirit, mengalami keputusasaan, mari kita renungkan, jangan-jangan kita sedang menempatkan iman kita pada tempat yang salah. Banyak dari kita, bahkan orang Kristen, yang lebih mengharapkan apa yang Yesus bisa berikan ketimbang siapa Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kalian dan saya. Jika itu kalian, mari malam hari ini kita bertobat dari kecenderungan hanya mengharapkan apa yang Yesus dapat berikan, daripada berharap pada pribadi Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kita.
Saya nggak tahu kesulitan apa yang sedang teman-teman alami, tapi saya tahu pasti bahwa nothing come to waste. Tuhan selalu punya rencana yang baik. Dan satu hal yang saya yakini, setiap orang yang pernah sharing sama saya yang di dalam Kristus, setiap masa kesulitan yang paling berharga sebenarnya bukan masalah ditolong, yang kekurangan jadi lebih, yang sakit jadi sembuh, yang kesepian jadi tidak kesepian. Apakah itu baik? Yes. Apakah Tuhanku sanggup melakukan? Pasti. Tetapi jangan miss yang paling berharga, yaitu kita menemukan pribadi Tuhan itu sendiri. Amin. Kalau kalian ditolong, hari ini kalian bisa sembuh. Di dalam dunia jatuh dalam dosa, belum tentu besok kalian akan sembuh terus. Sakit penyakit bisa datang kembali, benar? Kalau kalian dibangkrut, kalau ditolong Tuhan, ada pemulihan. Apakah ada yang menjamin nanti kalian gak ditipu, kalian gak mengalami kerugian? Gak ada. So jangan kita mengharapkan mendapatkan yang remeh. Mujizat yang remeh itu adalah mujizat yang remeh yang hanya kita nikmati dunia. Tapi biarlah kita kita mengharapkan yang jauh lebih berharga, yaitu pribadi Sang Allah sendiri yang sudah Dia nyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah mati buat kalian dan saya, melepaskan kita dari perbudakan Mesir dan Firaun yang seringkali justru kita ingin kembali, ingin gak lepas dari semuanya itu. Tapi biarlah pada malam hari ini kita bertobat dari kecenderungan hanya mengharapkan apa yang Yesus dapat berikan, daripada berharap pada pribadi Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Mungkin hari ini kalian merasa restless, khawatir, berteriak mengapa, dan gak ada yang pernah merasakan apa yang aku rasakan. Ayat yang tadi kita baca, sesungguhnya Yesus pernah merasakan segala penderitaan, kesulitan yang kalian rasakan. Dia bukan hanya berkata aku akan, tetapi Dia sudah berkata aku sudah menyelesaikan semuanya. Di sana kita mendapatkan comfort, safety, keamanan, bahwa Injil bukan tentang kita, tapi Injil tentang Tuhan yang setia kepada kita. Seringkali dalam kesulitan kehidupan kita bahkan seperti bangsa Israel, seperti Musa, putus asa, udah gak usah Tuhan. Tapi saya bersyukur Tuhan saya adalah Tuhan yang setia mengejar kita. Ketika kita meninggalkan Dia, kita putus asa, kita kecewa sama Tuhan, saya punya Tuhan yang gak pernah berhenti mengejar kita. Dan malam hari ini Dia mengejar kalian kembali. Dia mau kalian gak putus asa. Yang putus asa, mari kita diingatkan bahwa Injil bukan tentang kita, tapi Injil tentang Tuhan yang setia, yang memanggil kita kembali untuk kembali berharap kepada Tuhan, the God of Almighty, Tuhan Al Shaddai. Amin. Mari kita bangkit berdiri.